Halo semuanya, kembali lagi nih di podcast bareng kita di podcast Ngobrol Santai Sistem Pengendalian Manajemen bersama aku Alfianur Padilla dan rekan aku. Putri Indah Lestari. Nah, kemarin kan kita udah masuk di bab 13 nih untuk materi sistem pengendalian manajemen. Sekarang nih kita masuk di bab 14. Ini udah menuju akhir materi sistem pengendalian manajemen kita nih Mbak Indah. Benar Eh, sekali Mbak Alfia. Ini udah bab 14 ini tinggal bab 15 lagi deh. Jadi kita tinggal Iya. ketemu nanti. Jadi di Nah, bab jadi tinggal minggu depan ya Mbak Alfia pertemuan terakhir kita. ya benar. Jadi untuk di bab 14 ini kita bakal bahas mengenai service organization atau organisasi jasa. Nah, pertama nih Mbak Indah, aku mau nanya dulu nih, apa sih maksud dari organisasi jasa itu kalau secara umumnya? Nah, jadi Mbak Alfia, yang dimaksud dengan organisasi jasa secara umum itu adalah perekonomian Indonesia itu kan sedang mengalami masa-masa sulit akibat krisis yang terjadi pertengahan tahun 1997 Mbak Alfia, dan sampai sekarang belum mengalami pemulihan secara total. Nah, banyak perusahaan yang gulung tikar karena menderita kerugian dan tidak bisa bertahan dalam perekonomian seperti ini Mbak Alfiana. Maka setiap perusahaan itu dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan, nah baik yang menyangkut perencanaan maupun pengendaliannya. Nah, selain itu di zaman perdagangan bebas ini, setiap perusahaan itu harus siap bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain, Mbak Alfia. Itu Iya. Mbak Alfia organisasi jasa secara umum. Tadi kan kita udah ada dibahas tuh perekonomian Indonesia pada masa masa sulit, terus ada tahunnya. Nah, jadi kalau untuk sejarah singkat nih Mbak Indah untuk perkembangan organisasi jasa itu gimana sih Mbak Indah? Cerita sedikit aja Nah, dong jadi tentang. oh, baik Mbak Alfia, kita cerita dikit ya Mbak Alfia tentang sejarah singkat perkembangan organisasi jasa ini Mbak Alfia. Nah, semuanya tuh berawal tuh pada awalnya tuh akuntansi biaya itu Mbak Alfia hanya ada dalam catatan perusahaan manufaktur. Nah, karena kebutuhan untuk menilai persediaan barang dalam proses dan barang jadi adalah untuk tujuan laporan keuangan. Nah, sistem ini memberikan data mentah yang dapat dengan mudah diadaptasi untuk digunakan dalam menetapkan harga jual dan untuk tujuan manajemen lainnya. Nah, banyak organisasi jasa tidak memiliki dorongan yang sama untuk mengembangkan data biaya. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, perusahaan jasa mulai menggunakan data biaya produk dan data akuntansi lainnya. Dan perkembangan sistem pengendalian manajemen organisasi jasa juga mulai berkembang sama pesatnya dengan sistem pengendalian yang ada pada perusahaan manufaktur. Itu Mbak Alfia sejarah perkembangan organisasi jasa secara singkat, Mbak Alfia. Nah, masih tentang jasa nih Mbak Alfia. Kita masih berbicara dalam lingkup service organization. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Alfia, apa sih Mbak Alfia yang dimaksud dengan ketiadaan persediaan penyangga dalam karakteristik jasa secara umum Mbak Alfia? Tadi kan Mbak Indah udah ada penjelasan mengenai organisasi jasa secara umum. Jadi untuk karakteristik untuk organisasi jasa secara umum itu yang pertama itu kan ketiadaan persediaan penyangga. Nah, maksudnya itu di sini ialah perbedaan karakteristik itu secara mendasar dalam sektor manufaktur dan jasa kan dapat dilihat dalam hal ini. Nah, perusahaan manufaktur ini kan dapat menyimpan barang dagangannya dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi. Sedangkan jasa itu tidak bisa disimpan nih Mbak Indah. Jadi perusahaan manufaktur itu juga dapat memperoleh pendapatan di masa depan dari produk yang tersedia di tangan pada saat ini. Sehingga perusahaan jasa itu kan harus mencoba untuk meminimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Nah, lebih lanjut lagi, biaya dan banyak organisasi jasa pada dasarnya itu kan bersifat tetap dalam jangka pendek. Jadi dapat diambil contoh nih dari jenis usaha jasa itu seperti jasa perhotelan. Hotel itu kan tidak dapat mengurangi biaya-biayanya secara substansial dengan menutup beberapa kamarnya. Nah, jasa kantor, akuntan, kantor pengacara, dan organisasi profesional lainnya itu kan enggan untuk memberhentikan karyawan profesionalnya ketika volume penjualan rendah karena dampak
dari moral dan biaya untuk merekrut dan melatih kembali karyawan baru. Nah, jadi karena hal itu variabel kunci itu hampir di semua organisasi jasa adalah sampai sejauh ini mana kapasitas sekarang ini disesuaikan dengan permintaan. Jadi, organisasi jasa berusaha melakukan penyesuaian ini dengan dua cara nih Mbak Indah. Yang pertama, organisasi jasa itu harus berusaha untuk meningkatkan permintaan selama periode menurunnya tingkat penjualan dengan usaha-usaha pemasaran dan konsensi harga. Nah, yang kedua, jika memungkinkan nih Mbak Indah, organisasi jasa itu dapat menyesuaikan jumlah tenaga kerja untuk mengantisipasi permintaan dengan tindakan-tindakan seperti menjadwalkan aktivitas pelatihan pada periode tersebut dan kompensasi jam kerja yang panjang selama periode meningkatnya volume penjualan dengan waktu libur di kemudian hari. Itu sih Mbak Indah untuk yang karakteristik pertama dari jasa secara umum. Oh, baik Mbak Alfia, jawabannya lengkap dan sangat padat sekali ya jawabannya. Lanjut Mbak Alfia, terus Mbak Alfia, apa sih Mbak Alfia yang dimaksud dengan kesulitan dalam mengendalikan kualitas dalam karakteristik jasa secara umum Mbak Alfia? Jadi ini kita masuk ke karakteristik yang kedua untuk karakteristik organisasi jasa secara umum nih Mbak Indah, yaitu kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Nah, maksudnya di sini itu kan perusahaan manufaktur itu kan dapat melakukan inspeksi atas produksinya sebelum produk itu kan dikirimkan ke pelanggan, serta kualitasnya dapat diukur secara kasat mata. Sedangkan untuk perusahaan jasa ini kan itu susah nih Mbak Indah untuk menilai kualitas produknya sampai pada saat jasanya itu diserahkan. Dan seringkali penilaiannya itu juga bersifat subjektif nih Mbak Indah, beda sama perusahaan manufaktur. Nah, misalnya kualitas pendidikan itu hal yang sulit untuk diukur sehingga hanya beberapa organisasi pendidikan saja yang memiliki sistem pengendalian kualitas formal. Itu sih Mbak Indah untuk karakteristik yang kedua dari karakteristik jasa secara umum. Eh, Selanjutnya nih Mbak Indah, jadi kan karakteristik organisasi jasa secara umum itu ada empat. Nah, tadi kan udah aku jelasin dua nih Mbak Indah. Jadi aku mau nanya yang ketiga dan yang keempat yaitu padat karya dan organisasi multi unit. Nah, maksud dari padat karya dan organisasi multi unit dalam karakteristik jasa secara umum tuh apa sih Mbak Indah? Baik Mbak Alfia, Eh, kita mulai dari padat karya ya Mbak Alfia. Nah, Ya. perusahaan manufaktur itu kan dapat menambah peralatan dan mengotomatisasi lini produksi sehingga dengan demikian perusahaan dapat menggantikan buruh dan meminimalisir atau mengurangi biaya, Mbak Alfia. Nah, hampir semua perusahaan jasa tuh bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Contohnya tuh seperti rumah sakit yang dapat menambah peralatan baru dengan harga yang mahal. Nah, akan tetapi sarana tersebut bertujuan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik kepada para pasien, dan sarana tersebut tidak mengurangi biaya, melainkan menambah biaya yang dikeluarkan oleh entitas tersebut, Mbak Alfia. Lalu nih Mbak Alfia, yang kedua ini Mbak Alfia organisasi multi unit. Nah, beberapa organisasi jasa itu kan mengoperasi banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil ya Mbak Alfia. Nah, kesamaan dari unit-unit yang terpisah ini memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Nah, informasi dari setiap unit dapat dibandingkan dengan rata-rata sistem atau regional, dan karyawan dengan kinerja tinggi dan rendah dapat diidentifikasikan. Itu Mbak Alfia, yang dimaksud padat karya dan organisasi multi unit dalam karakteristik jasa Mbak Alfia. Oke, Mbak Indah. Jadi kan tadi kita udah bahas nih tentang organisasi jasa secara umum beserta karakteristiknya. Nah, jadi lanjut lagi nih Mbak Indah kita masuk ke organisasi jasa profesional. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam nih Mbak Indah tentang organisasi jasa profesional. Maksud dari organisasi jasa profesional itu apa sih Mbak Indah? Nah, Mbak Alfia, jadi organisasi jasa profesional itu Mbak Alfia merupakan organisasi yang produknya adalah jasa profesional, seperti organisasi peneliti.
penelitian dan pembangunan, Mbak Alfia. Dan pengembangan, Mbak Alfia. Kantor pengacara, kantor akuntan, organisasi kesehatan, perusahaan teknik, perusahaan arsitektur, kantor konsultan, organisasi simfoni, dan organisasi kesenian lainnya, serta organisasi olahraga, Mbak Alfia. Jadi itu, Mbak Alfia, maksud dari organisasi jasa profesional. Nah, ini lanjut Mbak Alfia masih mengenai tentang organisasi jasa profesional. Nah, kalau tadi itu kita berbicara tentang penjelasannya Mbak Alfia, kali ini saya mau bertanya tentang apa saja sistem pengendalian manajemen organisasi pada jasa profesional Mbak Alfia. Jadi untuk sistem pengendalian manajemen organisasi sistem pengendalian manajemen dalam organisasi jasa profesional itu ada 5 nih Mbak Indah. Yang pertama itu dimulai dari penentuan harga. Jadi kan harga jual dan pekerjaan itu ditetapkan dengan cara tradisional di banyak perusahaan-perusahaan profesional. Nah, jika profesi tersebut merupakan salah satu profesi di mana para anggotanya sudah terbiasa untuk mencatat jadwal waktu mereka, penentuan biaya profesional ini yang harus dibayar biasanya dikaitkan dengan tarif tagihan per jam nih Mbak Indah. Biasanya juga didasarkan pada kompensasi dari tingkat profesional tersebut. Nah, dan bukannya kompensasi dari orang tertentu, ditambah dengan beban untuk biaya overhead dan laba. Itu untuk penentuan harganya nih Mbak Indah. Terus yang kedua itu pusat laba dan penetapan harga transfer. Organisasi nirlaba itu kan biasanya menggunakan pusat laba. Jadi unit-unit pendukung seperti pemeliharaan, proses informasi, transformasi, telekomunikasi, percetakan, dan sejumlah material dan jasa membebankan layanan yang diberikan pada unit yang mengkonsumsi layanan tersebut. Terus yang ketiga tuh Mbak Indah, itu ada perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Jadi secara umum, sistem perencanaan strategis formal di organisasi profesional itu tidak berkembang sebaik di perusahaan manufaktur dengan struktur yang sama nih Mbak Indah. Dan di organisasi profesional itu juga tidak memiliki kebutuhan yang besar dengan akan sistem semacam itu. Jadi rencana strategis dari suatu organisasi profesional itu biasanya terdiri atas rencana pengisian karyawan untuk jangka panjang, bukan rencana penuh untuk seluruh aspek operasi perusahaan. Jadi dalam satu organisasi profesional itu aktiva utamanya itu manusia itu sendiri. Terus yang keempat nih Mbak Indah ada pengendalian operasi. Jadi rasio waktu yang ditagi atau build time ratio yang merupakan rasio dari jumlah jam yang dapat ditagi terhadap jumlah jam yang tersedia. Nah, itu kan akan dipantau secara ketat. Jadi jika ternyata penggunaan waktu yang sebaliknya merupakan waktu menganggur atau untuk alasan pemasaran atau pelayanan umum, juga beberapa penugasan bisa dibebankan dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal, maka varians harga yang ditimbulkan harus dipantau secara ketat. Terus yang terakhir nih Mbak Indah, untuk pengukuran dan penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja itu kan merupakan suatu penilaian manusia yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, bawahan, dan klien. Nah, penilaian itu kan dibuat oleh atasan adalah penilaian yang paling umum. Untuk itu kan organisasi profesional semakin banyak yang menggunakan sistem formal untuk mengumpulkan penilaian kinerja atas dasar keputusan personalia dan untuk diskusi dengan profesional tersebut. Itu sih Mbak Indah untuk sistem pengendalian manajemen dalam organisasi jasa profesional. Oke, Mbak Alfia, penjelasannya sangat rinci sekali ya, Mbak Alfia. Jadi, secara umum, Mbak Alfia, sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa profesional itu ada 5 ya, Mbak Alfia. Yang pertama penentuan harga, lalu pusat laba dan penetapan harga transfer, lalu pengendalian operasi, lalu perencanaan strategis dan penyusunan anggaran, dan pengukuran dan penilaian kinerja ya, Mbak Alfia. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Alfia. Apa sih ya, Mbak Alfia yang dimaksud dengan organisasi jasa keuangan dan apa saja karakteristiknya, Mbak Alfia? Jadi Mbak Indah, organisasi jasa keuangan itu kan bisa meliputi bank komersial dan institusi penghematan, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek. Nah, perusahaan-perusahaan ini berada dalam bisnis yang terutama bertujuan untuk mengelola uang. Beberapa dari perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara yang bertindak sebagai pemindah resiko, dan yang lainnya lagi itu kan bertindak sebagai pedagang. Nah, adapun karakteristik khusus untuk organisasi jasa keuangan itu antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama nih aktiva moneter.
kebanyakan aktiva dari perusahaan jasa keuangan itu kan bersifat moneter nih Mbak Indah. Jadi nilai sekarang dari aktiva moneter itu adalah jauh lebih mudah untuk diukur dibandingkan dengan nilai pabrik dan aktiva fisik lainnya atau paten dan aktiva tidak berwujud lainnya. Nah, dalam industri jasa keuangan, kualitas mengacu pada kualitas jasa yang diberikan dan pada kualitas instrumen keuangan selain uang. Tidak ada kebutuhan akan pengendalian kualitas atas uang. Terus yang kedua itu Mbak Indah jangka waktu transaksi. Pengendalian memerlukan adanya suatu cara pengawasan yang berkelanjutan atas kelayakan dari suatu transaksi selama jangka waktu tertentu, termasuk audit periodik atas semua pinjaman yang beredar. Yang ketiga ini imbalan dan resiko. Banyak perusahaan jasa keuangan itu kan bergerak dalam bisnis yang menerima resiko sebagai ganti atas imbalan yang diperoleh. Kebanyakan keputusan bisnis juga melibatkan trade-off antara risiko dan imbalan. Jadi semakin besar risikonya, sebaiknya semakin besar pula imbalan yang diantisipasi. Di dalam perusahaan jasa keuangan, trade-off ini kan lebih eksplisit dibanding dengan di dalam investasi biasa seperti keputusan pembelian suatu mesin atau pengenalan suatu produk baru. Terus yang terakhir ini ada teknologi Mbak Indah. Jadi teknologi itu kan telah merevolusi industri jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan itu kan telah menggunakan teknologi informasi sebagai suatu cara untuk menawarkan layanan yang inovatif. ATM Bank merupakan salah satu contohnya. Layanan broker secara online juga merupakan segmen dengan pertumbuhan cepat. Itu sih Mbak Indah untuk maksud dari organisasi jasa keuangan dan karakteristiknya. Nah, lanjut nih Mbak Indah. Tadi kan udah banyak organisasi nih kita jelaskan maksud dan karakteristik serta sistem pengendalian manajemennya. Selanjutnya nih Mbak Indah, untuk organisasi perawatan kesehatan itu maksudnya dan proses pengendalian manajemennya bagaimana ya Mbak Indah? Nah, jadi Mbak Alfia, organisasi perawatan kesehatan itu terdiri atas rumah sakit, klinik, dan organisasi kedokteran yang serupa, Mbak Alfia. Organisasi seperti organisasi pemeliharaan kesehatan, panti reda, dan rumah perawatan. Lalu ada organisasi pelayanan rumah yang terdiri dari dan laboratorium medis. Nah, itu adalah beberapa di antaranya ya, Mbak Alfia. Nah, meskipun kesemuanya memiliki hampir semua karakteristik dari organisasi nirlaba, banyak di antaranya yang merupakan perusahaan berorientasi laba. Nah, proses pengendalian manajemen pada organisasi perawatan kesehatan itu berupa eh, karena pergeseran dalam bauran produk dan karena peningkatan kualitas serta biaya perawatan baru, proses perencanaan strategis di rumah sakit adalah penting. Nah, proses penyusunan anggaran tahunan adalah secara konvensional. Nah, sejumlah besar informasi tersedia dengan cepat untuk pengendalian aktivitas operasi. Kinerja keuangan dianalisis dengan membandingkan pendapatan dan beban aktual dengan anggaran. Nah, dengan mengidentifikasikan varian-varian penting dan mengambil tindakan yang sesuai atas varian-varian tersebut. Itu Mbak Alfia, yang dimaksud dengan organisasi perawatan kesehatan. Selanjutnya nih Mbak Indah, tadi kan udah bahas tentang pengertian dan proses pengendalian manajemennya. Untuk karakteristik khusus dari organisasi perawatan kesehatan itu apa aja sih Mbak Indah? Nah, jadi karakteristik khusus untuk organisasi perawatan kesehatan tuh ada 5 juga nih Mbak Alfia. Nah, kita mulai dari masalah sosial yang sulit ya Mbak Alfia. Nah, masyarakat itu kan lambat laun mulai memahami fakta bahwa sistem pemberian layanan kesehatan ini sering tidak berjalan. Nah, di pihak lain, biaya pelayanan tidak dapat dihindari lagi akan terus meningkat dengan pengembangan peralatan dan obat-obatan baru. Nah, beban rumah sakit juga semakin meningkat. Nah, di pihak lain, jumlah orang sakit semakin bertambah karena kemajuan medis memperpanjang usia orang-orang tua yang kemungkinan besar memerlukan perawatan. Masyarakat tidak akan membayar peningkatan yang dapat diprediksikan jika tingkat kenaikan biaya sekarang ini berlanjut lebih lama lagi. Penyedia layanan kesehatan menyadari masalah ini. Nah, adalah jelas bahwa pemberian layanan kesehatan akan berubah secara drastis. Nah, organisasi organisasi layanan kesehatan harus waspada terhadap perubahan-perubahan ini. Lalu yang kedua, Mbak Alfia, ada perubahan dalam bauran penyedia layanan. Nah, dalam kenaikan keseluruhan dan biaya layanan kesehatan, perubahan yang signifikan telah terjadi dalam cara dengan mana pelayanan kesehatan diberikan dan akibatnya dalam kelayakan jenis tertentu dan penyedia layanan. Untuk tetap layak
operasi, rumah sakit harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan ini, baik dengan memberikan lebih banyak layanan kepada pasien rawat jalan atau dengan menghilangkan layanan pasien rawat inap yang tidak menguntungkan. Lalu yang ketiga, Mbak Alfia, ada pembayar pihak ketiga. Nah, program terbesar dari pemerintah tuh adalah Medicare. Pada saat ini, Medicare mengganti biaya rumah sakit berdasarkan kelompok diagnosis tertentu. Sistem DRG ini atau Diagnosis Related Group ini Mbak Alfia, dan kenaikan dalam biaya rumah sakit per pasien telah memotivasi rumah sakit untuk memasang sistem akuntansi biaya yang canggih. Nah, beberapa rumah sakit memberikan layanan pemrosesan informasi kepada rumah sakit lain berdasarkan kontrak. Nah, sistem ini memberikan informasi atas pasien individual dan mereka melaporkan biaya aktual dibandingkan dengan biaya standar untuk setiap DRG. Nah, biaya diklasifikasikan berdasarkan departemen dan bahkan berdasarkan dokter yang merawat dalam departemen tersebut. Informasi ini Nah, lalu yang keempat, profesional. Nah, loyalitas utama profesional itu adalah kepada profesi yang bukan kepada organisasi. Nah, para manajer departemental biasanya adalah profesional yang fungsi manajemennya hanya bersifat paruh waktu, seperti kepala bedah melakukan pembedahan. Nah, secara historis, para dokter cenderung memberikan tekanan yang relatif kecil terhadap pengendalian biaya. Lalu yang terakhir nih ada pentingnya pengendalian kualitas. Nah, industri layanan kesehatan berurusan dengan nyawa manusia. Jadi kualitas layanan yang diberikan merupakan hal yang paling penting. Terdapat peninjauan jaringan dari prosedur pembedahan, peninjauan rekan sejawat atas dokter individual, dan agen peninjau luar yang diharuskan oleh pemerintah federal. Jadi itu sih Mbak Alfia karakteristik khusus organisasi perawatan kesehatan Mbak Alfia. Wah, lengkap sekali nih Mbak Indah. Lanjut nih Eh, Mbak Indah. Untuk organisasi nirlaba, itu apa sih organisasi nirlaba itu Mbak Indah? nah jadi Mbak Alfia organisasi nirlaba itu eh, organisasi nirlaba sebagaimana didefinisikan dalam hukum adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aset atau labanya kepada atau untuk manfaat dan anggotanya, pejabatnya maupun direkturnya. Definisi ini tidak menghalangi organisasi untuk memperoleh laba. Definisi tersebut hanya melarang distribusian dari laba tersebut. Nah, suatu organisasi nirlaba perlu memperoleh laba yang memadai secara rata-rata guna menyediakan dana untuk modal kerja dan untuk berjaga-jaga terhadap hari-hari yang buruk, Mbak Alfia. Itu Mbak Alfia penjelasan singkat mengenai organisasi nirlaba. Selanjutnya Mbak Alfia tadi kan kita sudah berbicara apa sih organisasi nirlaba itu. Nah, sekarang eh, apa sih Mbak Alfia karakteristik dari organisasi nirlaba Mbak Alfia? Jadi karakteristik nirlaba itu ada empat nih Mbak Indah. Yang pertama itu kan ketiadaan ukuran laba. Jadi sasaran dominan dan kebanyakan bisnis itu kan untuk memperoleh laba yang memuaskan. Nah, jadi laba bersih itu kan mengukur kinerja ke arah sasaran ini. Tidak satupun ukuran kinerja tersebut ada di organisasi nirlaba. Nah, terus banyak juga dari organisasi nirlaba ini mempunyai beberapa sasaran dan efektivitas dari suatu organisasi dalam mencapai sasarannya jarang sekali dapat diukur dengan jumlah kuantitatif. Selanjutnya yang kedua itu modal kontribusi nih Mbak Indah. Terdapat dua kategori utama dalam modal kontribusi, yaitu pabrik dan sumbangan. Untuk pabrik itu meliputi kontribusi gedung dan peralatan atau kontribusi dana untuk memperoleh aktivitas tersebut, misalnya pekerjaan seni dan objek museum lainnya. Selanjutnya, sumbangan. Sumbangan itu terdiri dari pemberian yang donornya berkeinginan agar jumlah pokoknya tetap utuh selamanya atau setidak-tidaknya untuk banyak tahun, hanya dari laba pokok sumbangan tersebut yang akan digunakan untuk mendanai operasi sekarang ini, Mbak Indah. Terus yang ketiga itu akuntansi dana. Banyak organisasi nirlaba itu menggunakan sistem akuntansi yang disebut akuntansi dana
Kebanyakan organisasi itu memiliki yang pertama dana umum atau dana operasi yang berkaitan erat dengan sekelompok akun operasi, yang kedua dana publik dan dana sumbangan yang merupakan aktiva modal kontribusi dan ekuitas, dan yang ketiga beragam dana lain untuk tujuan khusus. Untuk tinjauan pengendalian manajemen itu fokus utamanya adalah pada dana umum. Yang terakhir itu Mbak Indah, untuk karakteristik khususnya itu pengelolaan. Organisasi nirlaba itu dikelola oleh Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas itu biasanya tidak digaji dan banyak dari mereka yang tidak memahami manajemen bisnis. Oleh karena itu, mereka umumnya menjalankan lebih sedikit pengendalian dibandingkan dengan direktur dari suatu perusahaan bisnis. Lebih lanjut lagi, karena kinerja lebih sulit untuk diukur, Dewan Pengawas menjadi kurang mampu untuk mengidentifikasikan masalah-masalah aktual atau masalah-masalah yang baru timbul, sehingga kebutuhan akan Dewan Pengelola yang kuat dalam organisasi nirlaba itu jauh lebih besar dibandingkan dengan dalam organisasi bisnis. Itu sih Mbak Indah untuk karakteristik khusus organisasi nirlaba. Nah, Mbak Alfia, nggak terasa ya, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih, Mbak Alfia, pertanyaan penutup pertemuan kita eh, pada bab 14 kali ini. Nah, jadi pertanyaan terakhirnya itu Mbak Alfia, jelaskan sistem pengendalian manajemen dalam organisasi nirlaba, Mbak Alfia. Jadi yang pertama itu penetapan harga produk, Mbak Indah. Jadi banyak organisasi nirlaba itu kan memberikan perhatian yang kurang memadai pada kebijakan penetapan harganya. Jadi penetapan harga layanan pada biaya penuh itu ialah yang diinginkan. Harga berdasarkan biaya penuh itu merupakan jumlah dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan mungkin penyisihan kecil untuk meningkatkan ekuitas organisasi. Dan prinsip ini berlaku pada jasa yang secara langsung berkaitan dengan tujuan organisasi organisasi tersebut. Jadi penetapan harga itu untuk aktivitas pelengkap sebaiknya didasarkan pada pasar. Dengan demikian, satu organisasi nirlaba menetapkan harga atas layanan yang diberikan itunya pada biaya penuh, tetapi di luar layanan yang wajib diberikan menggunakan harga pasar. Jadi secara umum makin kecil dan spesifik unit pelayanan yang ditetapkan harganya, maka semakin baik dasar keputusan mengenai alokasi sumber daya. Terus yang kedua itu Mbak Indah, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Dalam organisasi nirlaba yang harus memutuskan mengenai bagaimana cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, kreativitas yang berharga, perencanaan strategis adalah proses yang lebih penting dan lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan bisnis biasa. Proses penyusunan anggaran dalam organisasi nirlaba itu juga tidak mempunyai pilihan lain untuk meningkatkan pendapatannya jika masih ingin memberikan pelayanan yang baik. Yang terakhir nih Mbak Indah, ada evaluasi dan operasi. Manajer pusat itu kan lebih cenderung membelanjakan apa saja yang diperoleh dalam anggaran, meskipun jumlah yang dianggarkan tersebut lebih tinggi daripada yang ditentukan. Sebaliknya, mereka juga dapat membatasi pengeluaran yang memiliki pengembalian yang sangat bagus hanya karena pengeluaran tersebut tidak termasuk dalam anggaran. Itu sih Mbak Indah untuk sistem pengadilan manajemen dalam organisasi nirlaba. Nah, karena semua pertanyaan kita udah terjawab semua, jadi udah habis nih sesi kita untuk materi di bab 14 ini. Sampai jumpa di bab 15 nih di minggu depan. Eh, Kalau Oke, gitu, sampai jumpa. kita akhiri pertemuan kita untuk podcast hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.